Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Saumena dengan NIM 22650-117. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Langsung saja saya akan menjelaskan pemrograman Java dengan menggunakan perulangan do while. Langsung saja, berikut ini penjelasannya. Program dimulai dengan mendeklarasikan objek scanner untuk mengambil masukan dari pengguna. Kemudian program mendeklarasikan variabel integer angka yang akan digunakan untuk menyimpan masukan pengguna. Setelah itu, program menggunakan perulangan do while untuk mengulang proses berikut. Pertama, menampilkan pesan masukkan angka atau masukkan angka negatif untuk berhenti ke layar untuk meminta masukan pengguna. Kemudian yang kedua, mengambil angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel angka. Terus yang ketiga, memeriksa apakah angka lebih besar dari atau sama dengan 0. Jika ya, program akan mencetak pesan yang berisi angka yang dimasukkan oleh pengguna. Yang terakhir, perulangan akan terus berlanjut selama angka lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian ketika pengguna akhirnya memasukkan angka negatif, perulangan angka berhenti dan program akan mencetak pesan Anda telah berhenti ke layar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan for. Di sini for ini adalah kata kunci yang menandakan bahwa kita akan menggunakan perulangan for. Integer iterasi sama dengan 1, iterasi lebih kecil sama dengan 5, iterasi plus plus plus. Ini adalah bagian deklarasi dan kondisi perulangan itu terdiri dari 3 bagian. Kemudian integer iterasi sama dengan 1, ini adalah bagian inisialisasi. Di sini kita mendeklarasikan variabel sebagai integer dan menginisialisasinya dengan nilai 1. Variabel iterasi digunakan sebagai variabel iterasi yang akan digunakan untuk menghitung iterasi dalam perulangan. Iterasi lebih kecil sama dengan 5, ini adalah bagian kondisi perulangan akan terus berjalan selama kondisi ini benar. Dalam hal ini, perulangan akan terus berjalan selama iterasi kurang dari atau sama dengan 5. Iterasi plus plus ini adalah bagian iterasi ini akan meningkatkan nilai iterasi setiap kali perulangan selesai. Dalam hal ini, iterasi akan bertambah 1 setiap kali perulangan selesai. Sedangkan sistem outprint iterasi ini adalah pernyataan yang akan mencetak nilai iterasi ke layar pada setiap iterasi nilai. Iterasi akan dicetak sehingga angka dari 1 hingga 5 akan dicetak secara berurutan. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang perulangan if. Public static void main ini adalah metode utama atau entry point dari program Java. Semua program Java dimulai dengan metode main. In angka sama dengan 10. Ini adalah deklarasi variabel angka dan menginisialisasinya dengan nilai 10. Variabel ini digunakan dalam pernyataan if untuk diperiksa. Kemudian if angka lebih besar dari 10, ini adalah pernyataan lebih besar dari 5. Ini adalah pernyataan if yang digunakan untuk menguji kondisi. Jika kondisi yang diberikan benar. Dalam hal ini, jika angka lebih besar dari 5, maka blok kode dalam kurung kurawal akan dijalankan. Sistem outprint angka lebih besar dari 5. Ini adalah pernyataan yang mencetak pesan angka lebih besar dari 5 ke layar jika kondisi dalam pernyataan if benar.
Karena nilai angka adalah 10 dari 10 lebih besar dari 5, maka pernyataan if akan menghasilkan true dan pesan akan lebih besar dari 5 akan dicetak ke layar. Kemudian kita lanjut ke perulangan if else. In angka sama dengan 10 ini adalah deklarasi variabel angka dan menginisialisasinya dengan nilai 10. Variabel ini akan digunakan dalam pernyataan if else untuk diperiksa. If angka lebih besar dari 10 ini adalah pernyataan if pertama yang digunakan untuk menguji kondisi. Jika kondisi benar, dalam hal ini jika angka lebih besar dari 10, maka blok kode dalam kurung kurawal akan dijalankan. Else if akan angka lebih besar dari 10, ini adalah pernyataan else if kedua yang digunakan untuk menguji kondisi kedua. Jika kondisi pertama salah dan kondisi ini benar, dalam hal ini jika angka lebih kecil dari 10, maka blok kode dalam kurung kurawal akan dijalankan. Else ini adalah blok else yang akan dijalankan jika kedua kondisi sebelumnya salah, dan dalam hal ini berarti bahwa jika angka bukan lebih dari 10 dan bukan lebih kecil dari 10 artinya sama dengan 10, maka blok kode dalam kurung kurawal akan dijalankan. Hasil dari program ini adalah angka sama dengan 10 karena nilai angka adalah 10 dan kedua kondisi sebelumnya tidak memenuhi. Program ini menggunakan struktur if else untuk menentukan pernyataan mana yang harus dijalankan berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan switch case string. Program pertama-tama mendeklarasikan objek kata dari kelas scanner, mengambil masukan dari pengguna. Kemudian program mencetak pesan, masukkan sebuah kata, mobil, motor, atau sepeda untuk meminta pengguna memasukkan sebuah kata. Masukan dari pengguna pengguna kemudian disimpan dalam variabel objek dengan menggunakan metode next dari objek kata. Setelah itu dia switch atau objek ini adalah pernyataan switch yang digunakan untuk memeriksa nilai variabel objek. Program akan memeriksa nilai objek dan kemudian mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Selanjutnya case mobil. Ini adalah kasus pertama dalam pernyataan switch. Jika nilai objek adalah mobil, program akan mencetak pesan Anda memilih mobil dan kemudian keluar dari pernyataan switch dengan break. Case motor ini adalah program akan mencetak pesan Anda memilih motor dan kemudian keluar dari pernyataan switch dengan break. Itu kemudian penjelasannya sama seperti untuk case sepeda, sama seperti case mobil dan case motor. Dan setelah itu hasil dari program ini adalah bergantung pada apa yang dimaksud pengguna. Jika pengguna memasukkan mobil, maka program akan mencetak Anda memilih mobil. Jika pengguna masukkan motor, maka program akan mencetak Anda memilih motor, dan seterusnya. Jika pengguna memasukkan kata lain atau nilai yang tidak cocok dengan kasus apapun, program akan mencetak pilihan tidak valid. Program ini adalah contoh dengan pernyataan switch untuk memeriksa nilai dan melakukan tindakan berdasarkan nilai tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perulangan integer. Program pertama-tama mendeklarasikan objek masukan dari kelas scanner untuk mengambil masukan dari pengguna. Kemudian program mencetak pesan, program studi, dan masukan pilihan 1-4. Untuk meminta pengguna memasukkan nomor pilihan program studi, masukan yang diberikan oleh pengguna dalam bentuk integer disimpan dalam variabel pil dengan menggunakan metode next in dari objek masukan. Selanjutnya, program menggunakan pernyataan switch untuk memeriksa nilai variabel. Switch pil ini adalah pernyataan switch yang digunakan untuk memeriksa nilai variabel pil.
Program akan memeriksa nilai pil dan kemudian mengakses blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Setiap case adalah sebuah kasus yang sesuai dengan nilai yang mungkin untuk pil masukkan jika pil adalah 1. Program akan mencetak teknik informatika dan kemudian keluar dari pernyataan switch dengan break. Default adalah blok default yang akan dijalankan jika nilai pil tidak cocok dengan kasus apapun dalam pernyataan switch. Dalam hal ini, program mencetak pilihan Anda tidak ada untuk memberikan pesan bahwa pilihan yang dimasukkan pengguna tidak valid. Hasil dari program ini tergantung pada apa yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna memasukkan 1, program akan mencetak teknik informatika. Jika pengguna memasukkan 2, program akan mencetak teknik pertambangan. Dan seterusnya, jika pengguna memasukkan nilai lain, program akan mencetak pilihan Anda tidak ada. Program ini adalah contoh penggunaan pernyataan switch untuk memeriksa nilai dan melakukan tindakan berdasarkan nilai tersebut. Setelah itu, saya akan menjelaskan perulangan switch case chart. Program pertama-tama mendeklarasikan objek karakter dari kelas scanner untuk mengambil masukan karakter dari pengguna. Kemudian program mencetak pesan, masukkan pilihan agama yang dianut. A. Islam, B. Kristen, atau C. Hindu. Untuk meminta pengguna memasukkan karakter pilihan agama, masukkan karakter yang diberikan oleh pengguna disimpan dalam variabel agama dengan menggunakan metode next, char, dan objek karakter. Ini akan mengambil karakter pertama yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, program menggunakan pernyataan switch untuk memeriksa nilai dari variabel agama. Switch agama adalah pernyataan switch yang digunakan untuk memeriksa karakter dalam variabel agama. Program akan memeriksa karakter tersebut dan kemudian mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan karakter tersebut. Setiap case adalah sebuah kasus yang sesuai dengan karakter yang mungkin untuk agama. Misalnya jika karakter agama adalah A, program akan mencetak agama Islam dan kemudian keluar dari pernyataan switch dan break. Default adalah blok default yang dijalankan jika karakter agama tidak cocok dengan kasus apapun dalam pernyataan switch. Dalam hal ini, program mencetak pilihan Anda salah, masukkan pilihan yang tertera. Untuk memberikan pesan bahwa pilihan yang dimasukkan pengguna tidak valid, hasil program ini tergantung pada karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna memasukkan A, program akan mencetak agama Islam. Jika pengguna masukkan B, program akan mencetak agama Kristen. Dan jika pengguna memasukkan C, program akan mencetak agama Hindu. Jika pengguna memasukkan karakter lain, program akan mencetak pilihan Anda salah, masukkan pilihan yang tertera. Program ini adalah contoh pengguna pernyataan switch untuk memeriksa karakter dan melakukan tindakan berdasarkan karakter tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.